dalam peraturan Kemendagri-nya kita diminta melakukan cost sharing, jadi pembiayaan bersama terhadap pemungutan pajak kendaraan yang jadi di PKS itu diperjanjikan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan bersama dan kabupaten kota di wilayahnya masing-masing. Misalnya operasi bersama dilakukan bersama nanti. Kalau dulu hanya Pemprov saja, nanti akan dilakukan bersama dengan kabupaten kota, dengan Polres, tempat dan lain sebagainya. Kemudian kalau kabupaten kota punya ide membangun atau menambah sarana prasarana samsat, misalnya keliling dan sebagainya, silakan. Nanti kita inisiasi, kita support dari sisi sumbernya dan lain sebagainya. Harganya mungkin bisa sharing, mungkin kalau hardware bisa dari kabupaten, sumbernya dari jadi intinya PKS itu bisa berbagi tugas sehingga pemungutan pajak bisa dilanjutkan sebelum ada kerjasama. Sharing ini tadi kan kita bagi 3 klaster ya. Kalau dari di atas 1 triliun itu 5%. Maksudnya di atas 1 triliun 5%, kalau 100 M sampai 1 triliun itu 3%, di bawah 100 M 1%. Tergantung kemampuan kabupaten kota. Jadi masalah persepsi cost sharing itu uangnya tidak ke provinsi, tapi tetap di kabupaten kota yang besar. Hanya mereka mengadakan kegiatan yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak kendaraan yang Banyak tadi Surabaya dan Malang yang di atas 1 triliun. Yang di atas 1 triliun Surabaya, kalau Malang di bawah. Surabaya yang paling tinggi. 1 triliun berapa tadi Pak ya? 1 triliun 08 kalau nggak salah ya. Malang? Berapa ya? Tapi yang jelas yang tertinggi Surabaya. Yang paling kecil? Yang paling kecil kalau nggak salah di Sampang. Dan Surabaya tapi yang jelas anggaran itu dianggarkan saja di masing-masing APBD kabupaten kota, sehingga tidak terlalu memberatkan dibanding kalau itu harus disetor ke provinsi kan fiskal mereka berkurang. Kira-kira itu. Kalau tahun 2020 biasanya provinsi ke Surabaya. Yang terhormat PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, terima kasih Pak Kapolres Modus Panjaitan. Biasanya keluar negeri beliau hari ini tidak bisa. Yang kami hormati PJ Sekda Provinsi Jawa Timur, Gus Bobi Sumersono, tadi semenjak pulang dari Jombang langsung salamnya memang harus diulang. Para sekda karena sudah ditetapkan undang-undang dan perilakunya per 1 Januari 2025. Ini sebetulnya sudah lama kita hitung-hitung ya bagaimana plus minusnya, tapi terima kasih Pak Bobi sudah terus menginisiasi, mengkoordinasikan ada perubahan-perubahan yang memang ya dianggap tadi Pak Isa diletup di belakang tuh. Ini Pak Bobi kayak gak ikhlas katanya. Ya emang gak ikhlas itu. Ada sesuatu yang harus kita konsisten laksanakan, tetapi juga bisa jadi menjadi evaluasi kita masukan. Bapak sekalian, kemarin kami juga menyampaikan mungkin teman-teman PJ, Sekda, kemudian yang pernah menjadi PJS. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas suksesnya mengembang semua beban pesta demokrasi dengan tahapannya, dan terakhir adalah memang tahap yang paling berat kita usung, yaitu pemungutan suara. Walaupun masih ada 7 PSU, tapi saya lihat 7-7-nya tidak begitu berpengaruh terhadap rekap hasil yang terakhir.
selamat bahwa penyelenggaraan, selamatnya penyelenggaraan, bahwa penyelenggaraan pemilu Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai, dan kondusif. Ya, kalau sampang terjadi 1-2 peristiwa itu biasa aja, itu belum seberapanya itu. Ya, jadi masih aman, Pak. Dan menjadi Kapolri data, Komisi 2 data, dan kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Tentu berkat kerja dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang berkecimpung langsung di urusan ini. Ini adalah awal yang baik untuk kita melanjutkan pembangunan di akhir tahun ini dan juga perencanaan 2025. Saya kira ini semuanya sudah selesai semua terkait dengan penyusunan APBD. Kalaupun ada yang belum selesai, ada kabupaten yang belum selesai, ketok palu sudah semua ya. Tinggal rekomendasi, tentu kami yang meminta ke Kemendagri untuk lebih cepat lagi. Jakarta terkait dengan acara khusus untuk acara penandatanganan PKS ini, dan segi terkait Undang-Undang 1 tahun 2022 Pak Sekda Kabupaten Kota. Ya, terima kasih Pak, dan memang harus hadir Pak, karena ini penting sekali untuk Bapak Ibu sekalian, para KOPD provinsi yang hadir, Bu Karo Hukum, sekaligus Kabupaten Kota Sejatim yang hadir, dan para pejabat di lingkungan dari Kabupaten daerah Provinsi Jatim. Pertama-tama marilah kita panjatkan Bapak Gubernur yang kami hormati, izinkan kami melaporkan beberapa angka 4 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Telah ditetapkan besaran sinergi pendanaan yang diperhitungkan dari estimasi penerimaan offset PKB dan offset BPNKB pada setiap kabupaten kota. Sebagai gambaran, klasifikasi estimasi penerimaan offset PKB dan offset BPNKB dengan nilai lebih dari 1 triliun, maka pemerintah kabupaten kota mengalokasikan besaran sinergi pendanaan sebesar 5%. Hal ini pada tahun 2025 akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Jadi kalau Jawa Timur berkurang 4,1, maka yang 1 triliun lebih ini larinya ke Kota Surabaya. Dan sesuai aturan sebetulnya dimungkinkan ada BK kabupaten antar kabupaten kota, jadi bisa minta BK ke Kota Surabaya. Jangan ke provinsi Pak, karena uangnya sudah berkurang di provinsi. Sinergi pendanaan sebesar 3%. Salah satunya sebagai contoh, maka sinergi pendanaannya adalah 1%. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah Kabupaten Magetan. Yang kuat, yang tinggi. Nah, diikuti tentunya nanti juga Kota Malang, tapi masih tetap transfernya lebih besar daripada PAD-nya. Diikuti juga Kabupaten Gresik, Kota Sidoarjo, ya, Kota Mojokerto, dan Kota Batu. Nah, ini semua Kota Batu sampai dengan yang lain masuk ke kategori sedang sebenarnya ini, ya. Mulai dari Mojokerto sampai seterusnya itu sedang. Dan memang maaf yang masuk lemah sebenarnya, yang masuk lemah karena sedikit lagi sebenarnya yang masuk yang sedang. Pamekasan, Magetan, Probolinggo, Bondowoso, Pacitan, Ngawi sampai ke Sumeneb. Nah ini sebenarnya masuk lemah sekali nih, malah lemah. Tergantung kaitannya ke sinergi option ini karena kita melihat Kabupaten Sumeneb, Ngawi, Pacitan. Nah ini mudah-mudahan bisa tertolong lah. Langsung, bahkan berdasarkan kendaraan yang ada di wilayah itu dari Pak Gubernur untuk membagi ini berdasarkan ada secara adil, ada yang proporsional. Nah, kalau sekarang tidak, semua sesuai dengan banyak. Bahkan ada yang seharusnya dia mendaftar di daerahnya, tapi kadang-kadang dia membelinya di Surabaya, tahu alasannya apa ya, tapi mungkin biar gampang, biar murah gitu. Nah itu juga akhirnya jadi menjadi pajaknya, offsetnya Surabaya.
Pengalikan. Yang untuk pengalikan motor tidak